Hai, jumpa lagi bersama saya Hans di channel Garis Kuning. Bukan soal tujuan, tapi tentang perjalanan. Pada episode kali ini, saya melakukan perjalanan yang sedikit lebih jauh lagi, yaitu menuju kota Salatiga. Perjalanan kita kali ini sama seperti perjalanan sebelumnya waktu ke daerah Magelang. Kita start dari Jakarta itu sekitar jam 7 ya. Dan ini merupakan perjalanan bersama dengan adik saya kedua kalinya menuju ke daerah Jawa Tengah. Rute yang kami ambil kali ini agak berbeda daripada rute-rute sebelumnya melalui jalur Kalimalang. Biasa kalau melewati jalur yang sebelum-sebelumnya kita akan ketemu dengan dua titik kemacetan pasar. Yang pertama di Bekasi, kemudian satu lagi itu di daerah Cikarang, pas di perempatan tuh yang sering macet. Dan bedanya dengan rute sebelumnya adalah kalau kita melewati jalur Kalimalang itu kita sudah melewati satu titik kemacetan di pasar daerah Bekasi begitu. Jalanannya juga di sini cukup lancar ya teman-teman. Cukup lancar dan juga minim akan lampu merah. Dan juga jalanannya cukup mulus. Kalimalang ini cukup lebar ya teman-teman. Ada 4 ruas jalur dan relatif mulus juga. Kemudian agak menyempit sedikit menjadi 3 jalur. Tapi ini jalur yang menurut saya cukup lancar sih dibanding jalur saya biasa sebelumnya. Menjadi 2 jalur lagi ya teman-teman. Nah ini masih sekitar pukul 7 lewat, jadi masih agak lenggang ya. Ya, pada perjalanan kali ini saya mengambil waktu 4 hari untuk ke daerah Salatiga. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 teman-teman. Jadi tanggal 1 itu kan 1 Mei kan bertepatan dengan hari buruh ya, hari Kamis, jadi saya ambil cuti hari Jumat. Kemudian akan kembali ke Jakarta pas hari Minggu.
Perjalanan saya kali ini akan menuju kota Salatiga, kemudian dari kota Salatiga saya akan mampir ke Garut, kemudian dari Garut baru saya balik ke Jakarta. Ya, ini kita sudah memasukin jalur Pantura. Di beberapa titik itu banyak sekali lubang-lubang yang cukup dalam dan cukup parah ya teman-teman. Karena ya di tahun ini tidak ada perbaikan jalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah melalui Pantura, ya saya sarankan teman-teman bisa nonton video-video lainnya ya, yang teman-teman yang sudah melakukan perjalanan ke sana. Jadi biar kita itu ada persiapan bahwa kita tahu di jalan-jalan itu yang banyak berlubang dan kita bisa antisipasi itu. Memang sebaiknya melakukan perjalanan di pagi hari ya teman-teman, karena jadi pandangan kita itu masih jelas. Jadi kita masih bisa lihat jalan-jalan yang memang berlubang. Jadi ya supaya lebih aman dibandingkan kalau kita malam hari ini minim penerangan, nah itu sangat berbahaya sekali buat teman-teman ya. Seperti biasa jalur Pantura ini memang paling asik ya teman-teman. Jalurnya tinggal lurus, nggak ada lampu merah, kemudian ya cukup lengang sih teman-teman kalau pas memang bukan pas hari libur. Nah ini kita masuk daerah Karawang. Ini kita jam 9 lewat di daerah Karawang. Ini ya ada kemacetan teman-teman. Dan ya waktu saya cek di peta sih kemacetannya lumayan sih ya teman-teman. Ternyata ini karena lagi ada perbaikan jalan. Jadi ada penyempitan jalan. Perbaikannya agak telat ya teman-teman. Biasa tuh ketika Lebaran itu jalur Pantura itu udah pasti mulus punya, dan setelahnya itu juga masih mulus. Dan kali ini memang agak berbeda. Mestinya 2 jalur yang bisa kita gunakan, jadi kita cuman bisa pakai 1 jalur aja karena 1 jalur digunakan untuk kontraflow, karena di jalur sebaliknya itu lagi ada perbaikan jalan teman-teman. Dan ini lumayan padat juga ya teman-teman yang arah ke Jawa Tengahnya. Ya itu tadi teman-teman bisa lihat ada excavator, jadi memang bener jalur yang di sebelah kanan ini lagi dibongkar. Mungkin perkiraan saya sih cukup parah ya. Nah ini lihat teman-teman, lubangnya begitu dalam sampai akhirnya dikasih tanda gitu ya dengan ban sama karung. Karena itu dalam sekali teman-teman. Kalau kena lubang itu sih ya udah siap-siap aja ke bengkel totalan.
Perjalanan ke kota Salatiga ini merupakan perjalanan saya yang kedua, karena saya sudah pernah mengunjungi kota Salatiga sebelumnya, tapi menggunakan mobil. Waktu itu masih belum ada jalur tol yang lanjut terus sampai ke daerah Semarang, teman-teman. Waktu itu tolnya masih berhenti sampai di daerah Brebes. Dan ini merupakan perjalanan saya kedua, tapi merupakan perjalanan saya yang pertama menggunakan motor untuk sampai di kota Salatiga. Kita sempat berpapasan dengan rombongan Harley, tapi cuman kebetulan yang lewat ini hanya bertiga aja. Kami sempat berhenti sejenak mampir ke Alfamart karena cuaca memang lumayan panas, dan untuk menjaga supaya tubuh kami tetap tidak kekurangan cairan, jadi mampir bentar minum, habis itu lanjut lagi. Nah, di jalur Pantura ini juga kebetulan langitnya lagi cerah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bersih banget langitnya, nggak ada awan.
Ya, ini saya lagi coba pakai helm saya yang baru, Aero Matrix. Ini menurut saya worth to buy karena helmnya ringan, terus kemudian ventilasinya juga dingin banget ya teman-teman. Dibandingkan dengan terakhir saya pernah coba pakai HJC tipe berapa saya lupa itu. Nah, ini lebih dingin lagi, khususnya di bagian atas kepala. Nanti saya akan coba bikin reviewnya. Nah, ini kita udah masuk di kota Indramayu. Bisa teman-teman lihat itu ada tugu. Di atasnya itu mangga khas Indramayu ya teman. Nah, ini saya salah jalan. Di peta itu mestinya agak serong ke arah jam 1, tapi saya lurus. Saya pikir lurus begitu. Ya, maklum lah, mungkin saya kurang aqua teman-teman. Jadi bisa salah jalan dan saya harus nunggu lampu merah lagi kali kedua supaya saya bisa balik ke jalur saya yang semestinya. Dan ini adik saya udah bener rutenya, udah belok begitu ya. Jadi dia jalan duluan, jadi nanti saya menyusul dia. Nah, ini jalur yang saya bilang masuk ke daerah Indramayu yang cukup rindang ya teman-teman, banyak pohon-pohonnya, terus kiri kanan sawah. Nah, ini jalurnya ini enak banget, saya baru pertama kali lewat sini dan pengalaman pertama saya, wah bagus nih jalurnya gitu ya. Adik saya juga bilang wah bagus ya jalurnya gitu. Ini pengalaman pertama melewati jalur ini. Nah, ini jalanannya lumayan relatif mulus ya teman-teman. Tapi memang beberapa itu pas masuk daerah-daerah yang rindang itu ada jalan yang nggak begitu rata, tapi masih aman. Jalanannya nggak sampai berlubang yang parah sekali teman-teman. Dan ini juga cukup ramai dilewatin oleh truk-truk. Setelah lurus kita akan nyampe di Tugu Api ini kalau nggak salah. Ini sudah deket sama kota Cirebon. Biasa kita dari arah sebelah kanan belok kanan lurus. Nah, kali ini kita lurus terus ya teman-teman. Makanya saya bilang jalurnya berbeda dibanding perjalanan saya sebelum-sebelumnya. Dan ini udah mulai mau masuk ke kota Cirebon.
jalur seperti biasanya teman-teman. Kita menuju ke kota Cirebon. Jalanannya juga udah mulus di sini. Kurang lebih sekitar 26 kilo lagi kita masuk ke kota Cirebon. Saya mau coba makan ayam goreng Santa Maria yang ada di depan sekolah Santa Maria. Kali ini kita tidak akan mampir ke Empal Gentong, tempat favorit saya biasanya kalau mengunjungi kota Cirebon. Nah, ayam goreng Santa Maria ini rekomendasi dari teman saya yang orang Cirebon. Jadi bukan karena saya habis nonton Next Carlos terus saya mau ke sana. Karena saya lihat Next Carlos ada membahas video kuliner tentang ayam goreng ini ya teman-teman. Nanti kita coba lihat. Jadi ada dua pilihan, satunya ke situ, kemudian satu lagi saya akan coba nasi jamblang pelabuhan. Dua-duanya rekomendasi dari teman saya orang Cirebon. Ya, nanti kita coba. Kali ini kulinernya juga beda, rutenya agak beda, kulinernya juga agak beda. Oke, kita gas terus sampai menuju ke kota Cirebon. Teman-teman, ini adalah perjalanan touring saya menuju kota Salatiga. Part pertama adalah perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon. Nah, ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang ingin menuju ke Cirebon atau Jawa Tengah, karena rute ini agak berbeda dengan rute-rute saya sebelumnya. Dan kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman
Buat teman-teman yang suka dengan video saya, teman-teman bisa like dan subscribe video saya supaya saya makin semangat untuk bikin video-video saya berikutnya. Ya, ini kita lagi berhenti di Cirebon. Tadi mau mampir nasi Santa ayam goreng Santa Maria, tapi ramai banget. Jadi kita mampir ke nasi Jamblang Pelabuhan. Oke, sampai bertemu di part video saya yang kedua, yaitu perjalanan dari Cirebon menuju kota Pekalongan. Salam gaspol.